Minggu 15 Agustus 2021, Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Epistel Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Evangelium Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Dengan tema Allah yang memerdekakan. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu 11 setelah Trinitatis dengan tema Allah yang memerdekakan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Artinya sama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Artinya sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat mereka apakah masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di dalam Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, membiarkannya pergi,
maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1-3. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 30-36. 2 hari lagi, tepatnya hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, bangsa kita bersukacita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kata kunci HUT itu adalah merdeka, dan kemerdekaan itu adalah hak ajasi manusia. Itu sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu artinya bahwa dasarnya manusia itu selalu mendambakan kemerdekaan. Pada hakikatnya manusia itu dilahirkan merdeka, namun kenyataannya manusia selalu terbelenggu. Kenapa? Jawabnya, karena manusia selalu berusaha dan berpikir bahwa ia adalah Tuhan atas yang lain. Kalau ia adalah Tuhan, maka tidak mau yang lainnya adalah budaknya, bukan? Lantas, adakah di dunia ini yang dapat memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya? Jawabnya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya Yesus yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati. Kenapa hanya Tuhan Yesus? Seperti yang kita ketahui, Tuhan yang memenjarakan dan membelenggu manusia adalah iblis dan dosa. Dan iblis dan dosa itulah yang lebih dulu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan, dimerdekakan dari perbudakan dosa dan iblis. Dan dalam nats ini kita melihat banyak orang yang percaya kepadanya. Pada ayat Yohanes 8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Di antara orang-orang yang percaya kepadanya terdapat orang-orang Yahudi. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada orang-orang percaya kepadanya, khususnya orang-orang Yahudi, "Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Perhatikan urutannya, kita tetap tinggal di dalam firman, kemudian kita benar-benar menjadi murid. Setelah menjadi murid, kita baru tahu kebenaran itu. Kalau kita tahu kebenaran itu, kita baru merdeka. Saudara sulit memahaminya. Misalnya, anak mendaftar sekolah. Apa bukti bahwa ia adalah murid? Ia berada di kelas, ia tetap belajar, dan lain-lain. Kalau mendaftar tetapi setelah itu ia tidak pernah masuk, baik di kelas, baik melalui Zoom, dan tidak pernah belajar dan lain-lain, itu murid atau bukan? Bukti bahwa seseorang adalah murid ialah ia tetap belajar. Begitu juga bukti bahwa seseorang adalah murid Yesus adalah bahwa Anda tetap belajar firman-Nya. Dan kita semua adalah murid. Sebagai murid kita harus terus-menerus belajar firman Allah. Itulah maksud Yesus ketika berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Anak yang benar-benar murid sekolah, kalau ia tetap belajar, kalau ia belajar, maka ia baru tahu apa kebenaran itu. Akibat tidak mengetahui kebenaran, kita gampang dibodohi, gampang digoda. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam firman Allah, kita akan tahu kebenaran itu. Kalau kita tahu apa kebenaran itu, kita tidak mudah dibodohi dan diperbudak oleh iblis. Bukan? Mendengar kata-kata merdeka, orang-orang Yahudi berpendapat, kami adalah keturunan Abraham, maka kami tidak perlu merdeka lagi, karena dari sononya kami sudah merdeka. Kami tidak pernah menjadi keturunan budak. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi merdeka yang Yesus maksud di sini adalah merdeka dari dosa. Orang-orang Yahudi memahami kemerdekaan itu sebagai kemerdekaan secara politis, etnis, atau ras, karena mereka keturunan orang merdeka. Secara etnis atau ras, mereka memang merdeka, namun selama mereka dikuasai dosa, mereka adalah hamba dosa. Supaya kita merdeka dari dosa, kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Kalau kita tetap di dalam firman, kita benar-benar menjadi murid. Kalau kita benar-benar adalah murid, kita baru tahu apa kebenaran itu. Dengan mengetahui kebenaran, kita pun merdeka, merdeka dari dosa. Mengapa? Kebenaran yang kita tahu dari firman Allah adalah bahwa Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi kita harus tetap belajar firman-Nya, mendalami firman-Nya, dan hidup dalam firman-Nya. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Jadi firman Allah itu harus kita simpan di dalam hati. Kita jangan melupakannya. Kita merenungkan siang dan malam. Setelah itu kita baru tahu apa kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap tahun kita merayakan HUT Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sudah 76 tahun merdeka.
Namun, apakah kita hanya merdeka secara politis saja? Hanya merdeka secara sosiologis saja? Lalu mengapa negara kita belum merdeka dan ketakutan yang melanda dunia akibat COVID-19? Mengapa negara kita belum merdeka dari korupsi, belum merdeka dari kejahatan dan lain-lain? Mengapa? Mungkin kita sudah merdeka secara duniawi, tapi secara rohani kita masih menjadi hamba dosa, hamba iblis. Itu sebabnya kita belum merdeka dalam Yesus. Sesungguhnya kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Jadi kalau kita mau merayakan dan mengisi kemerdekaan bangsa kita, jadilah menjadi orang-orang yang tidak hanya merdeka secara politis, tetapi kita harus mengisi dan merayakan kemerdekaan kita dari penghambaan dosa. Dengan demikian, apapun profesi Anda, tetaplah berpegang pada firman-Nya, supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa, supaya kita benar-benar merdeka. Amin. Salam. Kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 4. Bangsa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Ayat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Lanjutkan sama-sama. Padamu Tuhan